Anda kembali lagi ke segmen khusus Your Money, Your Vote. Dan kita lanjutkan sesi perbincangan bersama dengan seluruh narasumber yang hadir di studio maupun yang tergabung lewat sambungan Zoom. Dan saya akan langsung menuju ke Pak Maruf selaku Head of CNBC Indonesia Research. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan strategi pemerintahan ke depan. Tapi bagaimana dengan strategi pemerintahan saat ini? Salah satunya adalah lumbung pangan, begitu. Anda setuju? Ya saya kira itu setuju ya, karena begini loh, kalau kita lihat, kita nggak bisa semuanya sama ya. Kita harus punya keunggulan, setiap daerah tuh punya keunggulan. Negara juga demikian, ada yang kuat IT-nya, ada yang kuat sektor otomotifnya. Dan memang setiap daerah juga harus dibangun sedemikian rupa sehingga tidak lebih fokus gitu untuk pembangunannya. Cuman problemnya sebenarnya kayak state ya, lumbung pangan ini adalah kalau saya lihat itu tuh terlalu tergesa-gesa gitu, tapi tidak dengan riset yang cukup mendalam, sehingga kalau kita lihat ini kan belum berhasil ya. Kalau banyak mengatakan yang bahkan oposan dari pemerintah itu mengatakan gagal, dan memang belum berhasil, dan ini menjadi tantangan presiden ke depan. Nah, kalau menurut saya memang harus ada langkah, karena kenapa? Karena sektor pertanian ini kan, karena tadi Pak Bas bilang yang utama ya, dan ini memang benar karena dari 138 pekerja itu 30%-nya dari sektor pertanian, dan itu ada ada masalah serius ya, salah satunya masalah regenerasi dari petani juga ya kan, itu satu. Kemudian kedua, sentralisasi pertanian itu juga harus dengan riset yang matang, tapi masalah yang saya bilang tadi, riset sekarang itu sangat kecil gitu. Jadi anggaran dukungan untuk riset itu sangat kecil, dan ini menjadi PR ke depan bahwa dengan kondisi global yang semakin tidak menentu, stok pangan ini kita harus mandiri, dan itu memang harus dimulai dari sekarang. Kalau enggak ya persoalannya akan menjadi berat gitu kan. Gitu kalau Anika. Baik, kita akan coba tanyakan tanggapan dari Pak Batara. Pak Batara, kalau menurut Maruf tadi berdasarkan banyak riset yang dilakukan, banyak yang mengatakan kalau memang lumbung pangan ini gagal. Tanggapan Anda seperti apa dari Kementan? Kalau tanggapan kita terkait dengan itu sebenarnya kalau berdasarkan regulasi kan sudah jelas. Jadi lumbung pangan itu bisa berada di masyarakat, juga di pelaku-pelaku usaha. Dan menurut kita terus mengembangkan pengembangan lumbung pangan itu berbasis diversifikasi lokal itu, yaitu salah satunya itu adalah memperkuat hilirisasi untuk tepung. Ya, jadi kita juga dalam waktu dekat akan mencoba beberapa aktivitas, tentunya melakukan namanya hilirisasi itu dengan mengundang teman-teman Horeca untuk memperkenalkan tepung-tepung yang ada dari berbagai daerah. Baik, kita coba tanyakan kepada Prof. Didik. Prof. Didik, menurut Anda seperti apa? Kalau tadi disampaikan Maruf, memang lumbung pangan ini dianggap gagal. Dan kalau menurut dari Pak Batara, sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya juga hilirisasi tepung. Sebenarnya untuk mengukur gagal atau tidaknya pemerintah, memang yang utama tentu produksi ya. Tapi kan sekarang dimensinya kan sudah lain ya, tidak hanya dimensi produksi satu bahan beras ya. Kalau dulu itu swasembada pangan, tapi fokusnya beras karena beras yang utama. Sekarang itu sudah 40 tahun sudah tidak berlaku lagi ya. Tapi itu contoh best practice bagaimana negara dengan sumber daya yang ada menggunakan pupuk, dibangun pabriknya, perindustrian. Irigasi dulu tertib, bagus sekali, saya ke lapangan. Kemudian benihnya juga sangat bagus, kreditnya ada. Itu bagaimana negara punya sistematisasi program yang terukur, sudah jelas. Kalau lumbung pangan itu kan konsep, ya enggak? Tapi kalau kebijakan sehingga diberikan hadiah oleh oleh WHO, itu satu prestasi. Tapi yang dulu itu instrumen yang dulu kebijakan berlaku, sekarang kan udah beda. Dulu komputer kan ngetik-ngetik begitu, sekarang sudah nggak bisa lagi. Nah karena itu transformasi politik ekonomi pangan ini seperti dianjurkan Pak Bayu, Pak Buas juga setuju, desentralisasi itu harus dilakukan. Dan juga peranannya itu pertama petani harus sejahtera, kedua negara, ketiga swasta. Swasta itu kan produksi kelapa sawit, itu intinya kan cuman kredit KLBI, Bank Indonesia ya nggak diberikan dengan suku bunga murah gitu. Pokoknya syaratnya tanam sawit ya. Walaupun banyak diselewengkan, ada kreditnya itu diambil separuh, masuk bunga yang lain diambil. Ya. Tapi itu bagian dari ya ini bukan akhirat lah, ini kan manusia juga ya, di dunia juga. Begitu juga perunggasan tadi. Ini bidangnya Profesor Rahmat Pambudi. Itu otomatis memang kelemahannya petani dapat margin sedikit, itu diperbaiki.
Jadi peran swasta, petani, dan negara sekarang harus lebih. Dan saya kira kelaparan yang diukur oleh Pak Bayu 10% itu harus menjadi target pemerintah. Nggak boleh di muka bumi Indonesia yang sudah masuk negara nomor 15 terbesar di dunia, ada kelaparan. Contoh saya Kuhimu, anggarannya tuh banyak. Kalau itu nggak usah pakai program, kasih aja nasi. Itu kenyang semua penduduk Papua itu. Nah begitu juga di daerah-daerah miskin di Indonesia itu, yang sekarang itu 25 juta, harus tetap dijadikan perhatian. Kalau yang sudah kaya-kaya udah nggak perlu lah. Sudah biar dia jalan sendiri. Nah itu strategi yang penting dan mengukurnya juga harus lebih luas. Gitu. Tadi strategi misalkan sudah ada swasta yang besar. Dicoba membeli ranch di Australia. Itu kan bisa. Ya, uang itu swasta Indonesia sudah ke Vietnam, sudah ke Filipina membangun jalan tol. Udah beli ranch di sana. Duitnya udah banyak. Orang paling kaya di Indonesia ini kan luar biasa. Banyak ya itu. Itu saya kira. Baik, kita